Oke, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Kita mulai dari yang bagian definisi kenabian dulu ya, sebelum ke bagian filosofisnya. Ayatnya itu gimana sih yang depan? Ada yang hafal nggak? Ayatnya ada yang hafal nggak? Presentator. Nggak ada yang jawab. Surat apa, Ustaz? Ini yang kita bahas ini. Al-Baqarah. Nasu wahidatan fab'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Oke. Kana nasa ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Manusia pada mulanya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi. Nah, ini seperti yang pernah kita diskusikan di soal yang lainnya. Term nabi rasul itu bukan istilah filsafat. Makanya nanti di bagian diskusi filosofis bahwa Tubai mengawali dengan itu bahwa ide dasarnya sebetulnya bukan filsafat, cuma nanti kepada fungsinya itu bisa dihubungkan dengan filsafat. Oke. Kita mulai dari bagian ini. Ini sebenarnya bukan bagian yang mau kita diskusikan, cuma sekedar pengantar saja. Ya, kita sering dengar bahwa pembeda antara Rasul dengan Nabi itu kalau Nabi umum khusus mutlak ya. Jadi kalau Rasul itu yang diutus untuk menyampaikan sebuah risalah. Kalau Nabi, ya dia dapat wahyu menyampaikan risalah. Kalau Nabi entah menyampaikan atau enggak. Nah, cuman ternyata oleh Tabatabai ditunjukkan bahwa definisi umum itu tidak didukung oleh firman Allah ini. Walqur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ayat ini kan memuji Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu mukhlasan ya, diselamatkan atau diberi ikhlas oleh Allah, wa kana rasulan nabiyya, dan dia seorang rasul dan nabi. Karena itu nggak relevan disebut rasul dulu baru nabi, karena harusnya kan bukan dari khas ke umum itu. Jadi kebalik. Kemudian firman Allah juga wa ma arsalna min qablika mir rasulin wal nabi. Kami tidak mengutus sebelum kamu baik rasul maupun nabi. Di sini nabi dan rasul disebut secara bersamaan. Juga yang lain-lain ayat-ayatnya kan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad disebut sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kemudian fa ba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Allah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundzirin. Tadi tabsyir dan inzar itu fungsi rasul, tapi di sini disebutkan sebagai fungsi nabi. Bahkan Rasulullah dan seterusnya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul kedua-duanya adalah diutus untuk manusia. Bisa dikatakan inna nabiyya wa rasulah kilaihuma mursalani ilan nas. Ghaira anna nabiyya bu'itsa liyunbi'an nas bima indahu min nabail ghaib. Bedanya adalah bahwa Nabi itu diutus kepada manusia untuk menyampaikan berita gaib yang dia dapatkan, karena Nabi memang tahu. Jadi relasinya kalau kenabian itu dengan pengetahuan tentang Tuhan. War rasul wal mursal bi risalatin khassatin zaidatin ala aslin nabain. Sementara rasul itu diutus untuk menyampaikan sebuah risalah khusus ya yang menjadi poin atau tambahan bagi kenabian. Ya. Dengan demikian kesimpulannya wa ala hadza fan nabiyyu huwal ladzi yubayyinu lin-nas salaha ma'ashihim wa ma'adihim. Dengan demikian Nabi adalah orang yang menjelaskan kepada manusia, menjelaskan apa? Menjelaskan tentang kebaikan, ya, kemaslahatan dalam hidup dan urusan akhirat mereka. Min usuluddin wa furu'in, yaitu mencakup tentang usuluddin, prinsip-prinsip agama, dan furu'uddin, yaitu dan cabang-cabang agama. Mimma alama iktadathu inayatullah min hidayatin nas ila sa'alim. Itu sesuai dengan bantuan atau pertolongan dari Allah dalam konteks ingin memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi Nabi menyampaikan tentang prinsip-prinsip agama dan hal-hal partikular agama terkait dengan petunjuk yang Allah ingin berikan kepada manusia demi menggapai kebahagiaan. Sementara Rasul adalah hamil.
yang memikul risalatin khasatin mustaminatin ala itmami hujjah. Jadi Rasul adalah seseorang yang terbebani gitu, membawa risalah khusus yang mencakup atau mengandung di dalamnya penggenapan atau penyempurnaan hujjah. Yang artinya kalau kita menolak Rasul maka implikasinya adalah kepada azab ya, kesesatan dan seterusnya. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da Rasul. Ini yang membedakan antara nabi dengan rasul. Jadi kalau seseorang mengalami satu pewahyuan, mendapatkan pengetahuan yang mendalam dari Allah, terus dia menyampaikan kepada manusia, dalam peran itu disebut sebagai nabi. Tetapi kalau di samping itu dia juga menerima satu risalah khusus, satu message khusus untuk disampaikan kepada manusia terkait dengan hal-hal yang menyangkut kebahagiaan manusia untuk dunia dan akhirat, maka dia disebut sebagai rasul. Ini dua peran yang berbeda dalam konteks orang yang sama. Jadi ini predikasinya yang berbeda. Oke, itu definisi nabi dan rasul. Ya. Selebihnya tentang iskalat ya, keberatan manusia kita nggak usah banyak, kita lewati aja. Kita langsung ke pembagian filosofis. Jadi semoga tadi bisa memberikan satu gambaran tentang definisi nabi dan rasul ya. Selama ini kan kita sering mengira kalau nabi orang dapat wahyu tapi nggak diperintah oleh Allah untuk menyampaikan. Ya, kalau rasul diperintahkan menyampaikan. Karena definisi itu tidak akurat jika diukur dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita baca. Oke, bahsun falsafi. Mas'alatun nubuwatil amah bin nazar ila kauni nubuwatil nahwa tablighin lil ahkam wa qawanina madi'ulatin min syara'atin wa hiya umurun i'tibariyatun ghairu haqiqiyyah. Oke. Problem kenabian generik ya, kenabian umum, bukan kenabian khusus ya. Jika dipahami sebagai satu pola penyampaian hukum-hukum atau aturan atau kanon yang tadi itu, hukum-hukum syariat, maka isu kenabian itu adalah umur i'tibariyah. Satu isu yang sifatnya i'tibari ya. I'tibari itu tidak nyata. Jadi artificial. Ghairi hakikiyah, tidak real gitu. Wa in kanat mas'alatan kalamiyatan ghairu fasih. Dan itu adalah masalah teologis, bukan masalah filosofis. Tetapi al-bahsal fa innal bahsal falsafi innama yanul asya' min haitsu wujudatiha al-kharijiyah wa haqqaqiyatna al-ainiyah. Oke, dan kita tahu bahwa filsafat itu menitik beratkan, kajiannya menitik beratkan pada sesuatu ditinjau dari wujud eksternalnya. Jadi yang realnya apa? Haqaiq ainiyah. Jadi entitas yang betul-betul real itu apa? Jadi bukan yang i'tibari yang dibahas dalam filsafat itu. Jadi kita katakan kenabian itu sebagai sebuah konsep, sebuah gagasan itu i'tibari. Nah, filsafat nggak ngurusi itu harusnya. Filsafat membahas sesuatu yang sifatnya real. Tetapi di sisi lain, bin nazar ila jihatin ukhra, mas'alatun falsafiyatun wa bahthun haqiqiyyun. Kenabian ditinjau dari sudut yang lainnya itu adalah problem filosofis dan hakiki ya, real, bukan i'tibari. Kenapa? Wadzalika annal mawad ad-diniyata minal ma'arifil asliyati wal ahkamil khuluqiyyati wal amal. Saya singkat saja, bahwa materi dalam agama ya, isu-isu dalam agama, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang otentik atau luhur dan hukum-hukum terkait etika dan praktis ya, itu semua punya hubungan. Jadi semua ajaran dalam agama itu memiliki hubungan, relasi yang sangat kuat dengan diri manusia dalam konteks apa? Menanamkan pengetahuan yang mendalam. Agama menawarkan ajaran-ajaran ya tentang Tuhan, tentang kebaikan macam-macam, yang semua itu akan menjadi pengetahuan yang mendalam dalam diri kita dan membentuk satu kondisi-kondisi atau malakat yang mendalam. Jadi membentuk habitus dalam diri kita tentang kesalehan, kedermawanan, keberanian, ifah ya apa, kesucian diri dan sebagainya. Nah, pengetahuan dan habitus semua itu akan menjadi forma bagi jiwa kita, menjadi bentuk, menjadi satu identitas baru yang mengubah diri kita. Yaitu dalam konteks apa? Mengantarkan jiwa kita menggapai kebahagiaan atau sebaliknya menggapai penderitaan ya. Dekat kepada Allah, menjauh dari Allah. Oke. Jadi manusia melalui amal-amal baik itu dan melalui dua hal ya, melalui amal baik dan melalui keyakinan yang benar, dia akan menggapai kebahagiaan atau kesempurnaan dirinya. Oke. Artinya apa? Ajaran agama, konsep kenabian yang membawa agama yang tadinya itu artifisial ya,
Berarti kalau dilihat dari dampak eksternalnya dalam konteks ajaran-ajaran yang melekat dalam diri kita, dalam bentuk ajaran dan amal praktis, maka dia menjadi sesuatu yang sifatnya hakiki, bukan lagi i'tibari. Dengan ini, wa ala hadza fal mas'alatu haqiqiyyatun wal hujjah ala dzakarnaha fil bayan as-sabiq wastafatnaha min kitab al-aziz hujjatun bahan. Dengan demikian, diskusi tentang kenabian itu menjadi sesuatu yang sifatnya hakiki, dan hujjah atau argumen yang disampaikan diajukan untuk mendukung konsep kenabian menjadi sifatnya burhani. Jadi bukan i'tibari lagi. Jadi karena melihat apa? Agama membawa satu ajaran tentang Tuhan, gagasan tentang Tuhan, tentang kebaikan dan sebagainya, sekaligus ini mungkin kita sebut sebagai ortodoksi. Biasanya kalau dalam Kristen ada istilah ortodoksi, ada istilah ortopraksi. Ortodoksi itu satu keyakinan yang benar, satu ajaran yang benar yang dipahami secara benar. Kalau ortopraksi itu satu amal yang sesuai dengan ajaran tadi. Jadi dibutuhkan dua hal, pemahaman yang benar tentang agama, dan kedua, mengamalkan secara benar tentang agama. Oke. Penjelasannya ya. Inna hadhihi suwaran lin nafsi insaniyah al-waqi'ah fi tariq al-istiqmal wal insan naw'un haqiqiyyun bima'na annahu mawjudun haqiqiyyun mabda'un li asarin wujudiyatin ainiyatin. Oke. Surah atau forma tadi yang ada yang melekat dalam jiwa kita itu sifatnya real dalam konteks menuju atau mengantarkan kita menggapai satu titik kesempurnaan. Oke. Sementara manusia sebagai spesies ya, itu adalah mawjud hakiki. Manusia sebagai spesies itu satu realitas yang nyata, yang real. Yang kita sebagai manusia itu ya, dan dari kita memunculkan aktivitas atau asar, atau pengaruh. Jadi semua kegiatan kita itu yang kita lakukan ya, itu muncul dari kesadaran kita sebagai manusia. Artinya apa? Yang lahir dari kita itu sesuatu yang sifatnya nyata, bukan i'tibari lagi. Jadi asar wujudiyah ainiyah, sifatnya real ya. Anda berbuat baik kepada sesama atau Anda berbuat dosa kepada orang lain, itu sifatnya nyata perbuatan tadi itu. Wal ilal al-fayyadah lil mawjudat a'tatha qabiliyatan linai ila kamaliha al-akhir fi wujudiha bi syahadati at-tajribati wal burhan. Oke. Rangkaian kausalitas yang mengalir dari atas sampai ke eksisten di bawah, dari Tuhan kepada yang bawah, itu kan memberikan satu potensi ya, qabiliyah untuk menggapai kesempurnaan. Dan seterusnya ini dibuktikan oleh tajribah, eksperimen dan burhan. Jadi bahwa melalui hukum kausalitas Allah telah menyediakan berbagai hal yang itu mendukung bagi kita untuk menggapai satu titik kesempurnaan. Contoh ya, paling gampang, kita sering mendengar ayat Al-Quran yang Allah itu sakhkhara lakum, menundukkan untuk kalian, untuk manusia. Karena buktinya juga yang paling mampu mengembangkan peradaban di dunia, bahkan mengeksploitasi dalam makna buruk, itu kan hanya manusia. Dari sekian ribu tahun atau sekian juta tahun mungkin perjalanan makhluk di bumi, itu yang paling mampu mewujudkan peradaban adalah manusia. Entah itu baik maupun buruk. Ini bukti bahwa siklus yang dialami untuk mencapai satu titik ya. Dulu misalnya kita belum mengenal teknologi secanggih sekarang. Ini kan kulminasi, terus bertumpuk terus, menunjukkan bahwa yang tersedia di sekitar kita ini mendukung bagi kita dalam konteks untuk mencapai kesempurnaan segalanya itu secara kausalistik. Wal wajib ta'ala tamul ifadah. Sementara Allah Ta'ala itu niscaya akan menggelontorkan, akan mengemanasi, akan mencurahkan karunia-Nya untuk pemenuhan kebutuhan manusia tadi itu. Fayajibu ayyakuna hunaka ifadatun likulli nafsin musta'iddatin bima yulaimu istidadan min al-kamal. Karena itu sudah sepatutnya, keniscayaannya, maka konsekuensinya, maka Allah pasti akan memberikan limpahan kepada jiwa manusia yang memang siap untuk menerima kesempurnaan. Ya. Yang akan menggeser dari yang sifatnya potensi menjadi aktus. Kita semua awalnya potensial, jadi ada beberapa jiwa yang memang sanggup untuk menggapai itu. Minal kamal allazi yusamma sa'adatan in kana dzata sifatin hasanatin dan seterusnya. Jadi Allah pasti akan secara niscaya, karena Allah itu sifatnya meluber, kebaikannya meluber secara niscaya, maka pasti dia akan memberikan satu anugerah ya untuk menggenapkan, untuk menyempurnakan kesempurnaan potensial manusia menuju aktual.
Oke, wa iz kanat hadhil malakat was-suwaru hasilatan laha min tariqil af'al al-ikhtiyariyati al-munba'asati an i'tiqadi shalih wal fasad wal kufur dan seterusnya. Wajib an takuna hadhil ifadah aidan muta'alliqan bid-da'wati diniyah. Oke, mengingat bahwa habitus atau malakat tadi itu juga forma-forma membentuk jiwa kita itu terbentuk melalui perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan secara sadar. Jadi untuk menjadi baik, ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan atau amalan atau kebajikan secara sukarela dan sadar. Oke. Karena kita meyakini bahwa ini baik, maka kita kerjakan. Ini buruk, kita hindari. Kita tahu bahwa ini berimplikasi kepada manfaat, maka kita kerjakan. Kita tahu ini berimplikasi kepada madarat, maka kita tinggalkan, dan seterusnya. Maka sudah sepatutnya penyediaan oleh Allah tadi, anugerah, untuk mengantarkan kita mencapai kesempurnaan itu harus difasilitasi lewat sebuah ajakan, yaitu dakwah diniyah, yaitu ajakan religius, ya, ajakan agama lah gitu ya, dakwah agama yang mengandung di dalamnya tabsyir dan indar, yaitu mengandung pemberitaan tentang kabar gembira dan apa ancaman, ya. Kan fungsi Rasul mubasyirin wa munzirin, memberikan kabar gembira yang baik dapat kebaikan dan memberikan indar atau ancaman. Mubasyirin, kita tahu bahwa Injil, ya, Injil dari Angeleos, dari bahasa Yunani, itu artinya kabar gembira, busyra. Injil kita Injil itu Anajil, apa, 4 Injil kanonik. Kata Injil itu artinya berita gembira. Itu salah satu fungsi dari kerasulan. Oke, artinya keberadaan agama sebagai satu fasilitas untuk menyeru kepada kebaikan, meyakinkan orang bahwa ada kebaikan dan mengancam orang ada keburukan kalau berbuat begini dan seterusnya, itu menjadi keniscayaan bagi lokus untuk penyaluran karunia Tuhan dalam konteks untuk menyempurnakan jiwa manusia tadi itu. Kalau dakwah agama itu sesuatu keniscayaan, maka nggak bisa tidak dong, pasti dibutuhkan orang yang akan memikul beban dalam menyampaikan dakwah ini. Jadi mustahil Anda mewajibkan kampanye, tetapi mengharamkan penunjukan orang untuk berkampanye. Jadi kampanye itu menjadi mungkin karena kita tahu ada orang yang berkampanye, gitu kan. Kalau kita mengatakan bahwa dakwah agama atau ajakan kepada kebaikan itu sebuah keniscayaan, maka harus ada orang yang berperan dalam mengawal ajakan kepada kebaikan ini. Dan inilah Nabi. Inilah mengapa kenabian itu menjadi niscaya, karena Nabi itu berperan dalam menyampaikan dakwah agama, ya, ajakan religius yang itu suatu keniscayaan jika diukur dari sifat Tuhan yang tamul ifadah, yang sepenuhnya akan mengucurkan kebaikan untuk membantu manusia menggapai kesempurnaan. Jadi dalam konteks spesies manusia, inilah penjelasan filosofisnya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ke bawah, ya, ada banyak, tapi nggak perlu kita diskusikan semuanya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tadi misalnya begini, istilah kearifan tadi kurang tepat, ya. Jadi akal aman itu maksudnya akal praktis. Tadi kan ada pertanyaan, terus Nabi untuk siapa dan seterusnya. Yang ingin digambarkan oleh tokoh-tokoh di sini bahwa kenabian itu sebuah keniscayaan. Jadi orang tidak bisa mengandalkan akalnya saja untuk mencapai kesempurnaan. Betul bahwa dalam peradaban manusia itu telah mampu menggapai kebahagiaan, tetapi selalu itu sifatnya material. Dan dalam diskusi tentang kenabian, kebahagiaan hakiki manusia itu bukan hanya yang material, tapi juga yang sifatnya rohani, kebahagiaan tentang jiwa dia. Jadi bukan hanya di dunia, tapi juga di. Misalnya nanti di bawah tuh ada diskusi di Toba-Tobai tentang yang istimai, ya, tentang sosial. Misalnya ada negara kayak Swiss, disebutnya cuma Swiss saja contohnya. Swiss itu negara yang telah berhasil menggapai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dalam arti apa? Dalam arti kesejahteraan warganya, kemudian politik yang teratur, perekonomian yang merata dan seterusnya, ya. Kita nggak tahu kalau dari segi ruhani, pengalaman keagamaan bagaimana, kita nggak tahu. Jadi mengapa kenabian itu penting? Karena memang manusia tidak cukup dipuaskan kebahagiaannya hanya dengan sesuatu yang sifatnya material. Oke. Terus bukankah manusia, meskipun kalau per individu bisa saja sesat, tapi bukankah ketika membentuk sebuah kelompok pasti akan
apa berjuang untuk mencari kebaikan. Iya benar, tapi kata Tabawi ini akal praktis, bukan akal teoritis. Tadi akal amali yang tadi terjemahkan sebagai kearifan ya. Misalnya begini, ada kompetitor dalam bisnis ya, satu orang atau 5 orang lah. Nah sebenarnya banyak kepentingan. Ini kan tentu akan saling menjegal. Ini biasa kita tahu lah ya, saling menjegal. Oke. Tetapi ketika terbentuk sebuah masyarakat, sebuah populis ya, maka orang membentuk sebuah parlemen segala macam untuk meminimalisasi keburukan yang lebih besar. Jadi individu per individu beda secara karakter dengan kumpulan orang yang membentuk sebuah masyarakat, society. Ketika terbentuk sebuah masyarakat, maka akan secara otomatis orang berdiskusi membuat suatu aturan yang dibuat untuk kemaslahatan bersama. Bisa nggak dengan asumsi bahwa kayak Swiss tadi, ya, dia berhasil dalam menata sebuah society, sebuah negara bahkan. Bisa nggak diasumsikan bahwa kalau ini terjadi, kita nggak butuh lagi kenabian? Enggak juga, kata Taufik, karena ini hanya akal praktis, bukan akal teoritis. Jadi penggenapan kebahagiaan manusia itu tidak hanya pada akal praktis, tapi juga akal teoritis. Jadi kira-kira itu argumen-argumen yang ditunjukkan oleh dia tentang keniscayaan kenabian. Ini diskusinya ada banyak di bawah, ada fa'in kulta, kultu, dan seterusnya. Ini kan keberatan, kalau ada keberatan begini, dia menjawab, dan seterusnya. Saya kira nggak akan kita diskusikan. Yang pasti memang ada kenyataan sejarah bahwa banyak sekali penerapan sistem agama untuk sebuah negara itu tidak selalu berhasil ya. Tapi juga itu apa bedanya dengan politik konvensional yang tidak selalu berhasil gitu. Jadi kegagalan dalam menerapkan Islam sebagai sebuah jalan hidup di dalam dunia tidak otomatis membatalkan peran pentingnya sebuah agama untuk mengantarkan atau membuat kanon, membuat undang-undang untuk kebaikan manusia. Jadi tidak mustahil, kata Tabatabai, bahwa nanti mungkin suatu ketika akan terwujud, ya saya kira ini keyakinan tentang Imam Mahdi. Ya. Suatu ketika akan terwujud satu kondisi sosial di mana semua manusia itu menyembah Tuhan, semua manusia itu berbuat baik, dan sebagainya. Saya kira itu satu mimpi, satu harapan tentang datangnya Imam Mahdi. Gitu. Karena dalam pengalaman sejarah kan belum ada yang kayak begitu. Dalam pengalaman sejarah, ya praktik manusia itu selalu, bahkan dalam sumpah Tuhan, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka selalu berselisih. Jadi tetap meskipun banyak orang-orang agama yang gagal dalam membangun sebuah sistem sosial atau pemerintahan yang sejalan dengan agama, tidak lantas tidak otomatis itu membatalkan peran agama. Oke, kira-kira itu yang kita bisa share sekarang. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada diskusi. Gimana? Kalau cukup ya kita akhiri. Anda bisa lanjut tidur lagi nanti sampai sore. Silakan kalau mau sharing juga boleh ya, nggak harus bertanya. Yang perbedaan dari Nabi dan Rasul itu, Ustaz, apa namanya? Kan kita selama ini sudah didoktrin bahwa Nabi dikhususkan untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul disampaikan untuk umatnya. Berarti selama ini salah begitu ya, Ustaz? Gini, apa namanya? Saya kira jangan hitam putih ya, jangan hitam putih karena terminologi itu bisa diurai dari beberapa sudut. Pertama secara linguistik, secara kebahasaan. Saya kira betul bahwa naba ya, kenabian itu mungkin bisa dipahami dalam arti seperti itu. Sementara kan ada perbedaan di antara ulama lughah ya, dalam mengderivasikan kata kenabian dan nubuwah. Ada yang bilang nabaun, ada sehingga menjadi naba ya, anin naba'il azim, atau dia bukan dari nabaun, dari nun, ba, dan wawu. Itu artinya berbeda. Kita nggak penting soal itu terlalu jauh, nanti Anda bisa lihat sendiri. Tapi ketika tadi dikatakan kita mengoreksi definisi kenabian, itu berdasarkan versi yang sesuai
tentu menurut Tabatabai ya, sesuai dengan ayat-ayat yang ditunjukkan tadi itu. Jadi jangan terus otomatis bilang berarti selama ini kita didoktrin secara keliru, nggak begitu juga. Ya. Saya kira juga itu kita perlu meneliti lagi gitu. Apakah memang semua ayat yang terkait dengan kenabian dan kerasulan sudah ditunjukkan secara baik oleh Tabatabai atau enggak gitu. Jangan-jangan nanti ada falsifikasi. Jangan-jangan ada satu ayat yang menggugurkan klaim dia. Karena ini sesuatu yang biasa saja. Itu satu upaya mendekati saja. Meskipun ya menurut kita tadi setelah kita baca ya masuk akal yang disampaikan Tabatabai. Kan itu dalam Syiah dan Sunni kan sama itu ya. Kalau kenabian itu untuk diri sendiri, kalau kerasulan untuk orang lain. Diri dan orang lain itu sama. Tapi ya saya kira jangan terlalu terburu-buru terus bilang oh berarti selama ini kita keliru, itu biasa saja sebetulnya. Yang lain silakan. Masih ada? Yang menjadi pembedaan dari tentang khusus dari Rasul itu gimana maksudnya? Apa yang tidak ada di Nabi gitu? Tadi Yang tidak ada. Ya khusus gitu. Iya, risalahnya, message. Jadi message. Kan yang disebut Rasul yang membawa sebuah risalah itu ada 5. Nabi Nuh ya, kemudian Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Itu yang disebut ulul azmi versi Tabatabai. Yang waswaina Ibrahim, Nuh sama Ibrahim dan seterusnya itu ayatnya itu ada dikutip di situ tadi. Ulul azmi itu karena mereka membawa risalah. Ada nabi-nabi yang selama ini disebut sebagai ulul azmi. Misalnya Nabi siapa? Zabur itu siapa? Daud. Nabi Daud ya. Tetapi kalau Anda pelajari ya, kalau Anda baca Alkitab yang perjanjian lama, itu mazamir atau mazmur ya. Mazmur itu zaburnya Daud, itu isinya bukan risalah. Saya punya. Isinya itu puji-pujian kepada Tuhan. Jadi Tabatabai juga mengoreksi bahwa tentu saja banyak nabi yang juga mendapatkan sebuah kitab. Ya. Tetapi dia tidak mengandung message, risalah yang sifatnya kayak nabi yang lain. Nabi Isa membawa risalah. Nabi Musa membawa risalah jelas kan. Talmud ajaran Yahudi dan seterusnya. Ibrahim juga begitu. Kemudian juga Nabi Muhammad. Oke. Jadi membedakan ya risalahnya ini. Secara umum mereka semua adalah nabi, tapi ya ini ada plusnya, dapat risalah, dapat sebuah message untuk disampaikan menjadi aturan universal bagi umat manusia. Sesuai konteks masanya. Kalau yang lain kan enggak. Tadi Mazmur misalnya isinya puji-pujian kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Pembedanya di situ. Di sisi lain secara personal, saya nggak tahu istilahnya tepat atau enggak. Kalau kata Tabatabai, ulul azmi itu nabi yang tidak pernah melupakan fungsi dirinya. Jadi ada nabi yang memang di dalam Al-Quran digambarkan dia lupa dengan perjanjian yang dia buat dengan Tuhan. Misalnya Nabi Adam ya. Walaqad ahidna ila Adama fanasiya. Kami telah membuat sebuah kesepakatan dengan Adam, fanasiya, tetapi dia lupa, kemudian lupa. Nah, kalau yang 5 ini orang yang tidak pernah nasiya, tidak mengalami nisyan dengan ohdah, dengan janji dengan Tuhan. Makanya mereka ditunjuk sebagai pembawa message risalah. Jadi kalau kenabian itu tentang pengalaman terdalam manusia dalam konteks interaksi dengan Tuhan. Lalu dia mendapatkan pengetahuan tertentu dari Allah, ya, secara mendalam, khabir gitu. Tetapi kalau kerasulan, di samping yang ini, dia dapat tugas khusus menyampaikan sebuah message, sebuah risalah untuk kemaslahatan umat manusia. Itu yang membedakan. Versi definisinya Tabatabai. Syukran, Ustaz. Cukup atau masih ada? Silakan. Mungkin cukup karena sudah selesai zuhur. Oke, kalau gitu, kalau cukup, terima kasih. Minggu depan kita UTS ya. Ya, Pak. Kalau nggak salah harusnya minggu ini ya. Cuma kita kemarin minggu lalu libur itu.
Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.